Kekuatan pikiran. Berpikir berpengaruh pada penghargaan diri. Berpikir berpengaruh pada kepercayaan diri. Berpikir berpengaruh pada kondisi kejiwaan. Berpikir berpengaruh pada kondisi kesehatan. Berpikir melampaui batas zaman. Berpikir tidak mengenal jarak. Berpikir tidak mengenal waktu. Berpikir bisa meningkatkan dan melemahkan kekuatan. Berpikir melahirkan kebiasaan. Berpikir dan hierarki intelektual. Berpikir berpengaruh pada akal bawah sadar. Berpikir berpengaruh pada citra diri. Berpikir berpengaruh pada produktivitas. Berpikir berpengaruh pada perilaku. Berpikir berpengaruh pada indera. Berpikir berpengaruh pada fisik. Berpikir berpengaruh pada hati. Berpikir menyusun pola pikir, mindset. Berpikir membuat file-file akal. Berpikir memiliki proses yang kuat. Dalam Al-Khawatir, Syekh Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi mengatakan, pikiran adalah alat ukur yang digunakan manusia untuk memilih sesuatu yang dinilai lebih baik dan lebih menjamin masa depan diri dan keluarganya. Dengan berpikir, kata James Allen, seseorang bisa menentukan pilihannya. Dalam psikologi sosial, ilmuwan mendefinisikan berpikir sebagai bagian terpenting yang membedakan manusia dari binatang, tumbuhan, dan benda mati. Dengan berpikir, manusia bisa membedakan yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, antara yang halal dan yang haram, antara yang positif dan yang negatif. Dengan begitu, ia bisa memilih yang cocok bagi dirinya dan bertanggung jawab atas pilihannya. Kalimat bijak dari filsafat India kuno mengatakan, hari ini Anda tergantung pada pikiran yang datang saat ini. Besok Anda ditentukan oleh kemana pikiran membawa Anda. Begitulah kenyataannya. Perasaan dan perbuatan pasti dimulai dari pikiran. Pikiranlah yang menjadi pendorong setiap perbuatan dan dampaknya. Pikiranlah yang menentukan kondisi jiwa, tubuh, kepribadian, dan percaya diri. Dalam Aladdin Factor, karya Jack Canfield dan Mark Victor Hansen, ditemukan informasi yang menghentak kesadaran. Dalam buku itu disebutkan bahwa setiap hari manusia menghadapi lebih dari 60.000 pikiran. Satu-satunya yang dibutuhkan sejumlah besar pikiran ini adalah pengarahan. Jika arah yang ditentukan bersifat negatif, maka sekitar 60.000 pikiran akan keluar dari memori ke arah negatif. Sebaliknya, jika pengarahannya positif, maka sejumlah pikiran yang sama juga akan keluar dari ruang memori ke arah yang positif. Pada 1986, penelitian Fakultas Kedokteran di San Francisco menyebutkan bahwa lebih dari 80% pikiran manusia bersifat negatif. Hasil penelitian ini memperkuat pernyataan bahwa nafsu cenderung menyuruh pada keburukan. Dengan hitung-hitungan sederhana, 80% dari 60.000 pikiran berarti setiap hari kita memiliki 48.000 pikiran negatif. Semua itu turut mempengaruhi perasaan, perilaku, serta penyakit yang mendera jiwa dan raga. Jika demikian, kita harus ekstra hati-hati dalam memilih pikiran di benak kita. Coba perhatikan pertanyaan ini. Ketika Anda merasa lapar dan di hadapan Anda tersaji 3 menu, 1. Makanan rumahan, 2. Makanan hotel berbintang 5, dan yang ketiga, makanan dari keranjang sampah. Mana yang akan Anda pilih? Jika manusia benar-benar tidak ingin meletakkan sesuatu yang berbahaya dalam tubuhnya, mengapa ia mengisi pikirannya dengan hal-hal yang berpengaruh negatif pada setiap aspek hidupnya?
termasuk kesehatan jiwa dan raganya. Mengapa ia memberi gizi pikirannya dari keranjang sampah? Hal ini bergantung pada proses sebelumnya, orang tua, keluarga, lingkungan, sekolah, dan media informasi. Jadi, kita hampir tidak punya pilihan gizi untuk pikiran dan proses perkembangannya. Kini saatnya kita memilih berbagai pikiran, seperti halnya kita memilih makanan yang kita santap dan pakaian yang kita kenakan. Untuk mewujudkan semua itu, kita harus tetap tawakal pada Allah. Kita mulai dari memahami arti pikiran dan kekuatannya. Pikiran adalah kekuatan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan antara orang yang berilmu dan yang tidak. Dia berfirman, "Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Al-Zumar ayat 9. Karena itu, mari kita mulai menjelajahi kekuatan pikiran kita.